Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harsafa Inayatullah dengan NIM 20053035 dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar ekonomi Islam sebagai tugas dari mata kuliah Ekonomi Islam. Ada banyak pendapat di seputar pengertian dan ruang lingkup ekonomi Islam. Sebagian pihak mengatakan ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi alternatif, maka sistem ekonomi alternatif di sini adalah sistem ekonomi Islam dapat menjadi suatu sistem sosialis. Akan tetapi, pendapat ini kurang tepat pula karena memposisikan sistem ekonomi Islam hanya sebagai sistem ekonomi pilihan atas kegagalan dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Menurut Muhammad Abdul Manan 1992 berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari tata kehidupan lengkap berdasarkan pada sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Setiap pengambilan hukum dalam ekonomi Islam harus berbasis minimal kepada keempat hal tersebut, agar hukum yang diambil sesuai dengan prinsip dan filosofi yang terdapat pada ekonomi Islam. Secara umum, ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariah yang harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqasid syariah atau agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Materi kedua ada prinsip dan tujuan ekonomi Islam. Prinsip-prinsip dari ekonomi Islam menurut M.A. Choudhury 1986 sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip tauhid dan persaudaraan. Tauhid ialah konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga karena ia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu melihat apa yang dilakukannya. Sementara, konsep persaudaraan atau yang biasa dikenal sebagai ukhuwah Islamiyah memberikan makna persaudaraan dan kerjasama yang tulus antara sesama muslim dan aktivitas ekonomi. Yang kedua ada prinsip bekerja dan produktivitas. Dalam ekonomi Islam, individu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas kerja yang tinggi dengan tujuan untuk memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat. Hasil pekerjaan ini harus dikompensasi secara layak sesuai dengan standar kehidupan yang layak. Yang ketiga, prinsip distribusi kekayaan yang adil. Prinsip ekonomi Islam yang ketiga adalah pengakuan atas hak masyarakat dan retribusi kekayaan. Mekanisme pendistribusian kekayaan dalam Islam adalah dengan melalui mekanisme zakat. Proses mekanisme zakat akan mampu melakukan retribusi kekayaan dari pihak kaya kepada pihak miskin. Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. Tujuan-tujuannya yaitu 1. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang. Yang kedua, mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. Yang ketiga, memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. Yang keempat, memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan dasar yang menjadi acuan dalam sistem ekonomi Islam menurut Choudhury adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelarangan atas riba atau abolition of riba. Di dalam perekonomian, dalam ekonomi Islam hanya biaya aktual yang diakui sebagai biaya produksi dengan menambahkan biaya depresiasi, namun tidak memasukkan komponen biaya spekulatif. Yang kedua, penerapan mudharabah dalam perekonomian. Pola kerjasama berbasis mudharabah memberikan kesempatan akses yang sama baik kepada pemilik modal maupun pengelola dalam menjalankan aktivitas perekonomiannya. Yang ketiga, pelarangan israf atau konsumsi yang berlebihan. Dalam ekonomi Islam, konsumsi yang dilakukan harus berdasarkan atas kebutuhan real dan bukan keinginan yang dapat mengakibatkan kemubaziran dalam pola konsumsi. Kehadiran institusi zakat sebagai suatu mekanisme dalam mengatur distribusi kekayaan di kalangan masyarakat. Hal ini bertujuan agar setiap kelompok masyarakat dapat memiliki akses yang sama dalam perekonomian dan dapat memiliki hidup yang layak bagi dirinya sendiri dan keluarga.
Secara umum, nilai-nilai Islam yang menjadi filosofi ekonomi Islam dapat dijumpai dalam asas yang mendasari perekonomian Islam yang diambil dari serangkaian doktrin ajaran Islam. Asas-asas tersebut ialah sebagai berikut. Asas suka sama suka, yaitu kerelaan yang sebenar, bukan kerelaan yang sifatnya semu dan seketika. Kerelaan ini harus dapat diekspresikan dalam berbagai bentuk muamalah yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya kenapa Nabi Muhammad SAW mengharamkan berbagai transaksi yang terindikasi terkandung maisir, gharar, dan riba, karena dalam transaksi tersebut pasti ada pihak yang dikecewakan atau dirugikan, dan transaksi ini tidak terjadi atas keridhaan kedua belah pihak. Yang kedua, asas keadilan. Keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keseimbangan atau kesetaraan antara individu atau komunitas. Keadilan tidak berarti kesamaan secara mutlak, di mana semua individu harus sama rata, sebab kesetaraan yang mutlak akan menciptakan ketidakadilan. Namun, keadilan adalah harus mampu menempatkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Dalam ekonomi, keadilan termasuk dalam memberikan akses atau kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Asas saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karenanya, dalam ekonomi Islam dilarang transaksi maisir, gharar, dan riba, sebab dalam transaksi tersebut pasti akan ada pihak yang dirugikan. Dalam ekonomi Islam, harus terjadi suatu kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak yang bekerja sama. Asas tolong-menolong dan saling membantu serta dilarang untuk adanya pemerasan dan eksploitasi. Sistem ekonomi kapitalis ditentang karena adanya unsur eksploitasi dari si pemilik modal kepada kelompok masyarakat lain yang kurang memiliki akses terhadap modal dan pasar. 4 nilai utama yang bisa ditarik dari ekonomi Islam adalah sebagai berikut. Peranan positif dari negara sebagai regulator yang mampu memastikan kegiatan ekonomi berjalan dengan baik sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh orang lain. Dalam ekonomi Islam, negara memiliki peran yang kecil namun sangat penting dalam menjamin stabilitas perekonomian umat. Batasan moral atas kebebasan yang dimiliki, sehingga setiap individu dalam setiap melakukan aktivitasnya akan mampu pula memikirkan dampaknya bagi orang lain. Berikutnya, kesetaraan kewajiban hak. Hal ini mampu menyeimbangkan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Lalu yang terakhir ada usaha untuk selalu bermusyawarah dan bekerja sama, sebab hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam ekonomi Islam. Materi yang terakhir ada materi rancang bangun ekonomi Islam. Dalam pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai rancang bangun ekonomi Islam. Dengan mengetahui rancang bangun ekonomi Islam, kita dapat memperoleh gambaran utuh dan menyeluruh secara singkat tentang ekonomi Islam. Rancang bangun ini terdiri dari atap, tiang, dan landasan. Diharapkan nantinya dengan mengetahui rancang bangun ini dapat memahami lebih lanjut mengenai apa itu ekonomi Islam sendiri. Yang pertama kita pelajari adalah landasan. Landasan terdiri atas akidah, adil, nubuwah, khilafah, dan ma'ad. Akidah atau tauhid merupakan konsep keutuhan umat Islam terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam pembahasan ekonomi Islam berasal dari ontologi tauhid. Dan hal ini menjadi prinsip utama dalam syariah. Sebab kunci keimanan seseorang adalah dilihat dari tauhid yang dipegangnya, sehingga rukun Islam yang pertama adalah syahadat yang memperlihatkan betapa pentingnya tauhid dalam setiap insan beriman. Oleh karenanya, setiap perilaku ekonomi manusia harus didasari oleh prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, setiap tindakan yang menyimpang dari syariah akan dilarang sebab akan dapat menimbulkan kemudaratan bagi kehidupan umat manusia, baik bagi individu itu sendiri maupun bagi orang lain. Lalu berikutnya ada adil. Adil di sini mengandung makna bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dijalankan tidak terjadi suatu tindakan yang menzolimi orang lain. Konsep adil ini mempunyai dua konteks, yaitu konteks individual dan konteks sosial. Menurut konteks individual, janganlah dalam aktivitas perekonomiannya ia sampai menyakiti diri sendiri. Sedangkan dalam konteks sosial dituntut jangan sampai merugikan orang lain. Oleh karenanya, harus terjadi keseimbangan antara keduanya. Hal ini menunjukkan dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh insan beriman haruslah adil agar tidak ada pihak yang tertindas.
Karakter pokok dari nilai keadilan bahwa masyarakat ekonomi haruslah memiliki sifat makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran menurut syariat Islam. Mungkin beberapa orang menganggap bahwa tuntutan dalam ekonomi Islam ini hanya bisa dijalankan oleh Nabi. Anggapan ini keliru, sebab ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Nabi Muhammad SAW pasti benar adanya. Dengan konsep nubuah ini, kita dituntut untuk percaya dan yakin bahwa ilmu Allah itu benar adanya. Umat manusia dan bukan hanya Nabi saja. Ajaran Nabi Muhammad SAW adalah suatu ajaran yang memiliki nilai-nilai universal di dalamnya, sehingga prinsip-prinsip yang terkandung dalam ekonomi Islam merupakan prinsip-prinsip ekonomi universal yang dapat diterapkan oleh seluruh umat, baik oleh umat Islam maupun umat Islam lainnya. Sifat-sifat keteladanan Rasulullah seperti sidik, amanah, tablik, dan fatonah mampu dilaksanakan oleh umatnya meskipun tidak akan sesempurna seperti yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah. Namun, hal ini membuktikan bahwa ekonomi Islam pun mampu dilaksanakan oleh setiap individu. Khilafah atau berarti pemimpin membawa implikasi bahwa pemimpin umat dalam hal ini bisa berarti pemerintah adalah suatu yang kecil namun memegang peranan penting dalam tata kehidupan bermasyarakat. Lalu ada ma'at atau retun. Ini berarti dalam Islam memperbolehkan mengambil keuntungan dalam melakukan aktivitas perekonomian. Oleh karenanya, salah besar yang beranggapan bahwa dalam Islam tidak boleh mengambil keuntungan. Keuntungan merupakan salah satu hal yang dianjurkan dalam suatu aktivitas ekonomi. Namun yang dilarang dalam Islam adalah mengambil keuntungan yang berlebihan. Setelah membahas landasannya, sekarang kita membahas mengenai tiang dari ekonomi Islam, yaitu multi-type ownership. Islam mengakui jenis-jenis kepemilikan yang beragam dalam ekonomi tanpa batasan. Sedangkan dalam ekonomi sosialis hanya diakui kepemilikan bersama atau kepemilikan oleh negara, di mana kepemilikan individu tidak diakui dan setiap orang mendapatkan imbalan jasa yang sama rata. Dalam Islam, kedua-dua kepemilikan diakui berdasarkan batasan-batasan yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karenanya, Islam mengakui adanya kepemilikan yang bersifat individu, namun tetap ada batasan-batas syariat yang tidak boleh dilanggar. Lalu ada economic freedom. Dalam Islam, setiap manusia bebas melakukan aktivitas ekonomi apa saja, selama aktivitas ekonomi yang dilakukan bukan aktivitas ekonomi yang dilarang dalam kerangka yang Islami. Hal ini berbeda dengan ekonomi kapitalis yang tidak terdapat pembatasan dalam kebebasan beraktivitas, sehingga terjadi kebebasan yang terlalu berlebihan bahkan menyebabkan tertindasnya pihak lain. Dalam ekonomi kapitalis berlaku hukum rimba di mana yang terkuatlah yang dapat menguasai semuanya, termasuk sumber daya, modal, dan alam. Lalu ada social justice atau social welfare. Dalam Islam, konsep ini bukanlah charitable, bukan karena kebaikan hati kita. Dalam Islam, walaupun harta yang kita dapat berasal dari usaha sendiri secara halal, tetap saja terdapat hak orang lain di dalamnya. Sebab kita tidak mungkin mendapatkan semuanya tanpa bantuan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, Islam mewajibkan zakat dan voluntary sektor atau infak, sedekah, wakaf, dan hibah agar terjadi pemerataan dalam retribusi pendapatan. Yang terakhir adalah atap dari rancang bangun ekonomi Islam itu sendiri, yaitu akhlak yang menjadi perilaku Islam dalam perekonomian, atau dalam kaitannya dengan ekonomi bisa diartikan sebagai suatu etika yang harus ada dalam setiap aktivitas ekonomi. Teori dan prinsip ekonomi yang kuat belumlah cukup untuk membangun kerangka ekonomi yang kuat, namun harus dilengkapi dengan akhlak. Dengan akhlak ini, manusia dalam menjalankan aktivitasnya tidak akan sampai merugikan orang lain dan tetap menjaga sesuai dengan syariah. Akhlak yang mulia mampu menuntun umat dalam aktivitas ekonominya tidak merugikan pihak lain, misalnya dengan tidak melakukan gharar, maisir, dan riba. Sebab teori yang unggul dan sistem ekonomi yang sesuai dengan syariah sama sekali bukan jaminan secara otomatis akan memajukan perekonomian umat. Materi terakhir ada materi mazhab dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam terdapat 3 mazhab, yaitu mazhab iktisyaduna, mainstream, dan alternatif kritis. Mazhab yang pertama ada mazhab iktisyaduna.
Mazhab ini berpendapat bahwa permasalahan dalam ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan tidak adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membenarkan terjadinya eksploitasi atas sekelompok pihak yang lemah oleh sekelompok pihak yang lebih kuat. Pihak yang kuat akan mampu menguasai sumber daya yang ada, sementara di pihak lain, pihak yang lemah sama sekali tidak mempunyai akses terhadap sumber daya tersebut, sehingga masalah ekonomi muncul bukan karena sumber daya yang terbatas, tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas. Oleh karena itu, istilah ekonomi Islam adalah istilah yang tidak tepat dan menyesatkan, sehingga istilah ekonomi Islam harus dihentikan. Sebagai gantinya ditawarkan suatu istilah baru yang berasal dari filosofi Islam, yaitu iktisyad. Iktisyad menurut mereka bukan sekedar terjemahan dari ekonomi saja. Iktisyad juga berasal dari bahasa Arab kos yang secara harfiah berarti equilibrium atau keadaan sama seimbang atau pertengahan. Oleh karenanya, semua teori ekonomi konvensional ditolak dan dibuang dan diganti oleh teori-teori baru yang disusun berdasarkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua ada mazhab mainstream. Perbedaan mazhab ini dengan ekonomi konvensional adalah dalam penyelesaian masalah ekonomi tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa masalah kelangkaan ini menyebabkan manusia harus melakukan pilihan. Dalam ekonomi konvensional, pilihan dan penentuan skala prioritas dilakukan berdasarkan selera pribadi masing-masing. Tidak peduli apakah itu bertentangan dengan norma serta nilai agama ataukah tidak. Dengan kata lain, pilihan dilakukan berdasarkan tuntutan nafsu semata atau homo economicus. Sedangkan dalam ekonomi Islam, penentuan pilihan tidak ada seenaknya saja, sebab semua sendi kehidupan kita telah diatur oleh Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kita sebagai manusia ekonomi Islam atau homo islamicus harus selalu patuh pada aturan-aturan syariah yang ada. Mazhab terakhir yaitu mazhab alternatif kritis. Mazhab ketiga ini dipelopori oleh Timur Quran Jomo, Muhammad Arif, dan lain-lain. Mazhab ini mengkritik kedua mazhab sebelumnya. Mazhab pertama dikritik sebagai mazhab yang berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru yang pada hakikat aslinya sudah ditemukan oleh orang lain. Mereka menghancurkan teori lama untuk kemudian menggantinya dengan teori baru yang notabene sebagian telah ditemukan. Sedangkan mazhab kedua dikritik sebagai jiplakan dari ekonomi konvensional dengan menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat serta niat. Mazhab ketiga ini merupakan mazhab yang kritis. Mereka berpendapat bahwa analisis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap ekonomi konvensional yang telah ada, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Ekonomi Islam muncul sebagai tafsiran manusia atas Al-Quran dan Sunnah, di mana tafsiran ini bisa saja salah dan setiap orang mungkin mempunyai tafsiran berbeda atasnya. Setiap teori yang diajukan oleh ekonomi Islam harus selalu diuji kebenarannya agar ekonomi Islam dapat muncul sebagai rahmatan lil alamin di dunia ini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.